akan membuat cemilan, namanya salad. Ceritanya mencoba untuk hidup sehat, gitu ya. Terus sayangnya ini yang kita ambil makanannya nggak fresh dari ladang atau pertaniannya langsung ya saya. Iya, padahal sekarang trennya gitu ya. Trennya kayak gitu. Dan ada nih satu cerita di Amerika, ada seorang pria bernama Jim. Jadi dia menyajikan makanan langsung fresh dari pertanian di pertanian. Itu seru banget tuh, dan bisa dijadiin ide buat teman-teman yang mungkin bertani atau berkebun di Indonesia. Nah, itu salah satu contoh mendatangkan turis tuh, seru ya kayak gitu ya. Nah, kita lihat langsung liputannya berikut ini. Jim dan timnya mengatur meja untuk jamuan makan santai di Briar's Farmstead di daerah pedesaan Virginia. Hidangannya disiapkan oleh para juru masak dari restoran setempat. Acara berjudul Outstanding in the Field ini merupakan sebuah petualangan kuliner wujud dari ide Jim 1 dekade lalu. The mission of Outstanding in the Field is to bring people closer to where food comes from and hear the stories directly from the farmer, walk around and get to know places like this, which are important. Ide ini muncul karena dulu Jim berprofesi sebagai chef dan adiknya seorang petani. Memang tadinya tak banyak yang tertarik. But I wanted to make the idea work, so I decided to cross the country. I went set the table in farms and ranches and on beaches and all the places where food comes from. Tamu membawa sendiri piring mereka. Setelah sambutan singkat, mereka tur berkeliling lahan. These are free-range chickens. We want them to eat as much pasture as possible because that's the magic. Pertanian ekologi ini dikelola Matt dan keluarganya. This type of event connects us with a lot of enthusiastic people that we can form relationships with in the future. And this type of small farm business thrives on relationships. Tur berakhir di meja makan. Daging berasal dari pertanian Matt, sementara sayuran dan bahan lainnya berasal dari pertanian setempat. Tamu dan petani duduk bersama, menikmati hidangan. The food has been absolutely wonderful. I totally appreciate hard work because now that you see everything they have to do to take care of the animals and make sure they're well cared for. It's also especially wonderful to sit at a table this big with all these people, and the sense of community is wonderful. Jim dan timnya telah menyiapkan hidangan untuk 13.000 orang di berbagai wilayah di Amerika. Diakui acara outdoor tak luput dari tantangan. It could just start raining and we'd have to carry the table all the way to there's actually a barn right there. It's not always beautiful weather. But for us, that's part of the adventure. Ternyata antusiasme warga semakin meningkat. Next year, we're planning to go to Asia, to Africa, New Zealand, and Australia, and back to South America. Dengan begitu, masyarakat di dunia bisa saling terhubungkan dan sama-sama menghargai asal-muasal apa yang kita makan. Dari Briar's Farmstead di Virginia, tim VOA. Sudah jadi saladnya. Kita kayak chef yang di TV itu yang nyiapin makanan ya, padahal cuman salad. Ini tapi saladnya lumayan lengkap. Ada anggurnya, ada walnutnya, selada, beef salami, ada lagi croutongnya, ada buahnya juga. Keju. Oh, ngomong-ngomong soal keju nih ya. Ada para biarawati di Virginia yang membuat keju dan kemudian keju itu bisa dibeli sama orang-orang. Oh gitu, dan saya dengar juga kejunya itu perkembangan dari keju yang biasa dibuat di Belanda, yaitu Gouda cheese. Kamu pernah nyoba? Pernah. Rasanya gimana? Rasa kambing. Serius? Nggak suka. Tapi kalau emang bikinnya bener, biasanya enak sih. Nggak tahu kalau yang ini Ano ya. Ya berarti kita langsung lihat aja berikut ini. Setiap hari di biara Our Lady of the Angels di kaki pegunungan Blue Ridge Mountains, ke-13 biarawati ini berdoa bersama. Kehidupan di biara Ordo Santo Benedictus ini damai dengan doa dan meditasi. Sesuai moto Ordo Benedictus Ora et Labora, ibadah dan bekerja merupakan jalan hidup. We feel that the work is, while not the most important part of our life, it's a very, very important part. That we use our bodies and the gifts God has given us of mind and heart and body to support ourselves. Para biarawati mencari nafkah dengan memproduksi keju Gouda di dalam sebuah bangunan kecil di dekat biara. Proses dimulai saat fajar dengan memanaskan susu yang sudah dipasteurisasi hingga hangat. Here we go. Suster Maria Gonzalo Garcia lalu menambahkan ragi khusus untuk membuat keju. Setelah setengah jam, ia menambahkan enzim bakteri rennet sintetis sehingga susu menggumpal menjadi dadih dan air dadih.
This is the magic time because it either sets up and turns into cheese or it doesn't. Now it's up to the Lord to turn it into cheese. Untungnya proses kali ini sukses. Cairan dadi disalurkan ke kuali raksasa untuk dipadatkan menjadi keju. Sebetulnya proses selanjutnya bisa dikerjakan mesin. Namun suster-suster ini senang cara tradisional. Dengan tangan mereka memisahkan dadih, menimbang dan menampungnya ke dalam cetakan-cetakan. Perfect cheese. Ini merupakan kegiatan komunal yang melibatkan semua. We saw a video one time of cheese made in a big factory in Holland, all computerized. My comment was, poor little cheese, never touched by human hands. So ours is all day long touched by human hands. Keju-keju ini lalu direndam di dalam air garam, dianginkan dalam ruangan yang sejuk, lalu dicelup ke larutan lilin untuk menyegel. Konsumen bisa membeli langsung di biara, tapi umumnya jual beli dilakukan lewat pos. Eric adalah salah satu pelanggan setia yang membeli 3 hingga 400 gelondong keju per tahun untuk menyuplai toko bahan makanannya. We have right here in our backyard a cheese made in an ages-old monastic tradition, and they're doing this to support and sustain their spiritual practice. So it's such a beautiful story. We try to put a lot of that love and prayer into the cheese, and we say that's the secret ingredient. Katakanlah ini hanya keberuntungan belaka atau memang berkat kuasa Tuhan. Tapi yang jelas selama lebih dari 20 tahun, biara ini tidak pernah gagal membuat keju. Dari Blue Ridge Mountains, Virginia, tim VOA. Tadi kejunya jadi bikin saya ngiler ya. Makin lapar udah deh kan? Iya. Dan habis ini kita masih ada liputan lain, sahabat dunia kita masih seputar kehidupan dalam rumah, makanan, dan lainnya ya. Dan juga menjawab pertanyaan dari sahabat dunia kita. Tapi tentunya setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di dunia kita.